Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Pengertian dari manajemen risiko sendiri yaitu desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Ada pengertian lain yaitu manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang kedua yaitu memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian menjadi pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Dan yang keempat yaitu mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, yaitu untuk sebagai upaya memaksimalkan nilai perusahaan demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima yaitu membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang keenam yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu peranan manajemen risiko. Peranan dari manajemen risiko sendiri yaitu yang pertama yaitu penerapan manajemen risiko pada perbankan sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi agar bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada gilirannya akan menciptakan suatu industri perbankan yang semakin sehat. Dan yang kedua yaitu penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis bank, namun dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan diketahui dan disadari oleh bank dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi risiko bank sesuai kebijakan yang sudah ditentukan oleh bank. Yang ketiga yaitu penerapan manajemen risiko pada bank juga berperan dalam meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai apa sebenarnya potensi kerugian di masa mendatang, menentukan berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup berbagai risiko, dan menghitung potensi return untuk imbalan hasil yang diharapkan sesuai besarnya modal. Yang terakhir yaitu penerapan manajemen risiko bagi otoritas jasa keuangan atau OJK selaku otoritas pengawas bank, yaitu akan membantu dan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugiannya yang dihadapi bank yang dapat memengaruhi permodalan bank. Modal bank sendiri merupakan komponen penting untuk melindungi dana nasabah di bank. Hal ini penting dilakukan mengingat permasalahan yang terjadi pada suatu bank akan dengan mudah merembet pada bank lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedik Prastio. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni mengenai definisi konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan antara dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama, namun tetap mengambil alih aset dan kewajiban dari kedua perusahaan yang bubar tersebut. Nah, adapun pengertian konsolidasi menurut beberapa kutipan, diantaranya yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Konsolidasi adalah meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan visi yang sama. Kemudian, menurut Roman Nurbawa, konsolidasi ialah dua buah usaha yang bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan baru secara finansial, mengambil alih aset yang dimiliki dua perusahaan sebelumnya. Dan selanjutnya definisi konsolidasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah penggabungan dari dua buah bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank lama tanpa melikuiditas tersebut terlebih dahulu. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsolidasi merupakan suatu perbuatan penggabungan dua atau lebih badan atau bank menjadi satu. Nah, bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 di atas, maka akibat hukum konsolidasi akan menimbulkan suatu badan hukum atau bank baru dengan nama baru. Nah, dan yang selanjutnya yakni ciri-ciri konsolidasi. Yang pertama, terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk perusahaan baru. Yang kemudian, perusahaan yang meleburkan diri tersebut melakukan pembubaran tanpa adanya proses likuiditasi. Selanjutnya, perusahaan baru yang terbentuk dari hasil peleburan harus memperoleh status badan hukum yang baru. Selanjutnya, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh rancangan RUPS di tiap-tiap perseroan. Selanjutnya, konsep akta konsolidasi yang telah disetujui oleh RUPS akan dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris. Kemudian, perusahaan hasil konsolidasi akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan keputusan Menhukam tentang perusahaan yang meleburkan diri tanpa proses likuidasi. Dan yang terakhir, aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi sesuai dengan title umum. Selanjutnya yakni tujuan konsolidasi. Perusahaan melakukan konsolidasi karena memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperbesar perusahaan. Dengan melakukan konsolidasi, skala perusahaan penggabungan tersebut akan semakin besar sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dengan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya, maka kesempatan untuk bersaing di pasar ikut bertambah luas pula. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi. Konsolidasi juga akan meningkatkan efisiensi kinerja yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Dengan melakukan peleburan, dua perusahaan akan bergabung menjadi satu. Jadi proses kinerjanya hanya berasal dari satu sumber sehingga akan lebih efektif jika dijalankan oleh dua perusahaan berbeda dengan satu tujuan. Kemudian yang ketiga, mengurangi tingkat resiko persaingan. Dengan melakukan konsolidasi, maka jumlah pesaing antara perusahaan yang sejenis bisa berkurang sehingga akan mengurangi resiko persaingan dan bisa meningkatkan profit oleh perusahaan yang melakukan konsolidasi tersebut. Yang keempat, memberikan jaminan pasokan penjualan dan distribusi. Perusahaan yang melakukan konsolidasi biasanya memiliki pemasok, konsumen tetap, serta distributor dari tiap masing-masing perusahaan lama, sehingga setelah bergabung akan lebih terjamin kinerja perusahaannya. Kemudian yang kelima, yakni diversifikasi produk dan jasa. Dengan adanya peleburan produk dan jasa dan dihasilkan perusahaan akan mudah terdiversifikasikan karena masing-masing perusahaan akan memiliki ciri khas dan sudah memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri sehingga mereka bisa bergabung menjadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
Bank senantiasa dihadapkan pada risiko yang melekat dalam setiap kegiatan usaha. Risiko-risiko yang melekat tersebut dapat berasal dari kegiatan usaha bank itu sendiri maupun perusahaan yang terkait dengan bank. Sebagai langkah awal untuk mengukur risiko secara lebih menyeluruh, bank diminta untuk menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi pada perusahaan anak yang dikendalikan. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan anak juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di dunia internasional. Mengingat hal ini merupakan salah satu pemenuhan tingkat kepatuhan bank terhadap standar internasional. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh bank dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi pada perusahaan, antara lain yang pertama ketentuan umum. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian ada istilah pengendalian. Pengendalian adalah orang perseorangan atau perusahaan atau badan, baik secara mandiri maupun bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung, yang memiliki saham 50%, yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain. Kemudian ada istilah perusahaan anak. Perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Kemudian ada penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang meliputi yang pertama pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kemudian kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud di dalam ini bagi bank umum syariah termasuk pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah. Kemudian sistem informasi dan pelaporan. Bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko usaha dari bank dan perusahaan anak agar dapat menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dan efektif. Sistemnya ada dua, sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen risiko. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, konsolidasi, dan perhitungan KPMM, bank wajib melakukan penilaian kualitas aset dan membentuk penyisihan penghapusan aset untuk seluruh aset perusahaan anak paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, konsolidasi, dan perhitungan KPMM, bank wajib melakukan penilaian kualitas aset dan membentuk penyisihan penghapusan aset untuk seluruh aset perusahaan anak paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Yang selanjutnya, perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Bank wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, baik untuk penyediaan dana bank secara individu maupun untuk penyediaan dana bank dan perusahaan anak secara konsolidasi. Selanjutnya adalah pengelolaan perusahaan anak. Bank wajib memastikan pengurus yang mengelola perusahaan anak memiliki integritas yang baik. Bank wajib menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak yang diusulkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS kepada otoritas jasa keuangan. Wajib disampaikan paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS. Selanjutnya, penilaian tingkat kesehatan dan profil risiko bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan baik secara individu maupun secara konsolidasi. Dalam hal terdapat perbedaan karakteristik usaha perusahaan anak dengan bank, komponen tertentu dalam penilaian tingkat kesehatan, bank dapat disesuaikan untuk penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi. Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum ditetapkan bagi bank secara individu dan bagi bank secara konsolidasi. Selanjutnya adalah pelaporan. Bank wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan anak secara daring atau online sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan melalui sistem pelaporan OJK. Bank menyampaikan laporan secara online melalui sistem laporan bulanan bank umum, laporan stabilitas moneter, dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Laporan berkala bank umum atau laporan berkala bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank wajib menyampaikan laporan secara luring atau offline setiap triwulan untuk periode bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember yang meliputi laporan penilaian kualitas aset secara konsolidasi, laporan perhitungan batas maksimum penyaluran dana atau BMPD secara konsolidasi bagi bank umum syariah, dan laporan profit risiko secara konsolidasi. Laporan penilaian kualitas aset secara konsolidasi dan laporan perhitungan BMPD secara konsolidasi bagi bank umum syariah disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Laporan profil risiko secara konsolidasi disampaikan paling lama 30 hari setelah akhir bulan laporan. Batas waktu penyampaian bagi bank umum syariah mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang selanjutnya, ketentuan lain-lain. Peningkatan penyertaan karena akumulasi laba perusahaan anak oleh bank yang melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi tidak diperhitungkan dalam batasan portofolio penyertaan bank. Tidak ditetapkan dalam hal bank memiliki dan atau mengendalikan perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.